DNA Danu di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sempat 3 hari nginap di Polres. Ini pengakuannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Gegara DNA Muhammad Ramadhanu di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. 3 hari ia harus menginap di Polres Subang. DNA adalah rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Dari olah TKP, DNA Danu ada di sana. Ya, gegara DNA Danu ada di TKP. Keponakan korban Tuti Suhartini 55 harus diperiksa penyidik dari Polres Subang, Polda Jabar, dan Mabes Polri sampai 8 kali. Bahkan harus menginap 3 hari di Polres. Danu ialah anak dari Ida, kakak ketiga korban Tuti, juga sepupu jari korban Amalia Mustika Ratu 23. Di sebuah puntung rokok berbagai merek yang ada di dalam rumah Tuti, DNA Danu ditemukan. Yosef 55 mengatakan nama Danu mencuat jika keponakannya itu memiliki akses, juga sering bertamu ke rumah korban malam hari. Setelah dituding, Danu pun angkat bicara. Akhirnya, Danu pun menjelaskan semua kejadian yang terjadi sebelum peristiwa pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi pada 17 Agustus 2021 sore hari. Danu pernah ke rumah Tuti dan Amalia sehari sebelum pembunuhan ibu dan anak di Subang itu terjadi. Karena ia disuruh membeli makanan oleh Amalia Mustika Ratu, anak Tuti, dan Yosef. Bukan hanya itu, Danu juga sempat singgah di rumah Tuti dan merokok. Tanggal 17 sore memang ke rumah Amel, panggilan Amalia, karena disuruh membeli makanan. Sempat merokok, wajar saja ada sisa puntung rokok yang tertinggal, ungkap Danu. Ketika diwawancarai, diakui Danu sudah 7 kali diperiksa polisi. 7 atau 8 kali diperiksa polisi. Sampai malam ada, jam 12 malam waktu itu, dari jam 2 siang, ungkap Danu. Berkali-kali diperiksa, Danu pun berujar jika dirinya sempat menginap di kantor polisi. Aksinya menginap di Polres Subang itu karena perintah dari polisi. Sempat nginap di kantor polisi, perintah dari itunya, kan ada surat BAP dari polisi. Danu tanda tangan, nginap sementara. Itu doang sih yang Danu baca, bebernya. Lanjut lagi, Danu juga mengaku ia sempat menginap di kantor polisi selama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut menginap di kantor polisi, aku Danu. Saat proses pemeriksaan, Danu ditanyai tentang hal yang sama oleh polisi, yaitu tentang Yosef dan peristiwa pembunuhan. Ia juga membantah atas tuduhan yang mengatakan jika ia memiliki akses keluar masuk rumah korban. Tanggapan saya silakan saja, soalnya saya enggak punya salah apa-apa di kasus ini. Memang saya enggak punya akses masuk juga ke rumah itu, ucap Danu. Saat ini banyak tuduhan jika Danu memiliki akses keluar masuk kediaman korban. Ia menanggapi dengan santai karena ia tidak mengetahui hal tersebut. Dugaan mereka, dugaan bahwa Danu pegang kunci rumah itu. Misalkan, sok aja Danu mah pasrah aja. Emang sejak pertama juga saya nggak pegang kunci, nggak memiliki akses juga, katanya. Ia hanya berharap agar kasus ini segera terungkap dan tidak ada lagi tuduhan kembali kepada dirinya.
Semoga kasus ini cepat terungkap aja. Mudah-mudahan polisi cepat menangkap pelaku sebenarnya, ujar Danu. Danu mengatakan ia sering datang ke rumah korban jika dipanggil atau disuruh oleh korban. Kalau ke rumah korban itu saya enggak langsung masuk buka pintu gitu, biasanya dipanggil terus disuruh. Memang kunci juga enggak sama Danu, kalau ada perintah baru saya langsung datang, ucap Danu. Danu langsung membantah atas tuduhan yang mengatakan jika dirinya memiliki akses keluar masuk dari rumah kedua korban. Itu enggak benar. Kalau yang terbaru-baru ini mah Danu pegang kunci mah itu yang SMK, bukan kunci rumah. Kalau itu kunci rumah memang Danu enggak pegang sama sekali, katanya. Tentang jaket Yosef, Danu juga ditanyai yang dikenakan Yosef saat pembunuhan Tuti dan Amalia pertama kali diketahui. Perlu diketahui, Yosef adalah orang pertama yang mengetahui dan langsung melapor ke polisi jika Tuti dan Amalia hilang dari rumah. Belakangan diketahui jika Tuti dan Amalia telah dibunuh seseorang dan mayatnya ditaruh di bagasi mobil Alphard, yakni pada 18 Agustus 2021. Yang pagi-pagi ke TKP itu setelah ke rumah, kan Pak Yosef pakai jaket pas tanggal 18 itu. Pas ke sana udah nggak pakai jaket, diminta keterangannya itu doang, ungkap Danu. Danu diperintah Yosef datang ke TKP sebelum polisi datang. Bibi Danu, Lilis Sulastri, mengatakan jika keponakannya mendatangi TKP rumah korban sebelum polisi datang atas perintah Yosef. Sebelum ada polisi disuruh Yosef ke rumah itu, jadi Danu disuruh masuk. Itu setelah kejadian, terang Lilis. Diceritakan Lilis pada Rabu 18 bulan 9 2021 pagi, Yosef telepon Danu dan menyuruhnya ke TKP. Saat itu, Yosef meminta Danu mengecek karena ada penculikan. Akhirnya Danu langsung mendatangi rumah tersebut. Apa saja yang dilakukan Danu di rumah itu? Lilis mengatakan, Danu kaget saat melihat kondisi rumah sudah berantakan, juga banyak bercak darah. Sesudah itu, Danu langsung pulang ke rumahnya. Ia menceritakan kondisi itu dan mengatakan kalau ada yang menculik Amel. Danu tinggal bersama kedua orang tuanya yang tak jauh dari rumah korban. Dia memang kerap ke rumah korban karena sering mendapat tugas dari Yoris terkait surat menyurat. Diketahui Danu juga sebagai pegawai di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan Yosef, yang kini dikelola Yoris, anak tertuanya. Masih saudara akrab sama adik saya, Tuti Suhartini, sama Amel juga, katanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.